Hari ini kita akan membahas mengenai kekuatan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Satu kebahagiaan besar kita bisa berkumpul membahas topik yang sedemikian penting di wihara yang sebegitu indah. Tak kenal maka tak akrab. Jadi sebelum mulai, barangkali ada yang belum kenal. Nama saya Biku Abijato. Domisili saya di Wihara Mendut, dekat Candi Borobudur, dekat Candi Mendut. Nah, agar Bapak Ibu menyadari dan menyukuri, Bapak Ibu Saudara, saya pergi ke banyak sekali wihara di seluruh Indonesia. Jadi wihara-wihara di bawah naungan STI itu lebih kurang seluruh Indonesia ada 500 wihara. Bikunya hanya 107. Jadi kalau mau dibagi satu wihara satu biku pun enggak cukup. Lalu gimana Bante? Oleh karena itu ya bapak-bapak cepat-cepat mendaftar ya. Bapak Ibu Saudara, ingin saya beritahu agar bersyukur dan agar menjadi sadar, Wihara Sakyamuni Bali ini sangat-sangat indah. Sangat indah. Sulit menemukan wihara dengan proporsi seindah ini. Dalam artian sangat pas. Ukirannya, kemudian bahan-bahan pilihannya. Karena ini kayu, di atas juga kayu, soundnya menjadi sangat bagus. Bapak Ibu mungkin tidak menyadari. Lalu dengan wihara seluas ini, tetapi tidak berada di jalan besar. Sehingga tadi kita bermeditasi damai sekali. Tidak banyak suara motor, tidak banyak suara mobil. Kemudian begitu masuk disambut oleh gedung yang semegah ini, lalu ditemani oleh kolam ikan. Wah, desain yang luar biasa bagus. Tadi pagi-pagi jam 4, saya jalan ke depan. Waduh, bagusnya luar biasa. Lalu tanaman, tumbuhan, semuanya bagus. Saya pikir ya, kalau boleh memberi ranking wihara terindah, terbaik itu banyak hal yang harus dinilai. Keaktifan umat, keaktifan organisasi, keaktifan para pengurus, romo dan ramani, keakraban, semuanya. Saya pikir Wihara Sakyamuni ini bisa dapat ranking 1. Saya pikir begitu ya. Dan sangat sulit menemukan wihara yang mana hampir semuanya berbaju putih. Luar biasa. Jadi kalau saya datang ke sini senang sekali. Ya. Selain itu Bante, selain yang ranking 1, wihara mana lagi yang bisa ranking Bante? Ya Wihara Mendut tempat saya tinggal ya. Hanya perbedaannya, wihara Mendut itu wihara penyepian. Di sana tidak ada puja bakti, tidak banyak umat yang hadir. Sedangkan di sini wihara yang bagus, selain untuk membina diri juga untuk pembinaan. Kalau di wihara Mendut tidak ada banyak yang bisa dibina. Tetangga juga semuanya bukan Buddhis. Tetapi seorang biku perlu mengganti suasana. Kalau di tempat penyepian saja, nanti umat Buddha hilang. Seperti yang kemarin saya cerita, di Korea karena bikunya tinggal di atas gunung sampai berpuluh-puluh tahun, ketika turun gunung, umat Buddha sudah pindah agama semuanya. Karena di Mahayana, para biku boleh bercocok tanam sendiri, masak sendiri, bahkan bisa belanja bahan makanan sendiri, jadi tidak dekat dengan umat. Setelah puluhan-puluhan tahun membina diri di atas gunung, ketika turun agama Buddha tinggal 10%. Ya, agama Buddha di Korea Selatan tinggal 10%. Agar hal itu tidak terjadi, bagaimana? Biku harus ganti-gantian. Kadang ke desa atau ke daerah hutan ya, kadang ke kota. Bergantian seperti ini jadinya bisa balance. Jadi kadang saya ke kota, di sini kota Denpasar, nanti saya kembali ke desa. Wihara Mendut itu desa, namanya Desa Mungkit. Yang belum pernah datang nanti silahkan berkunjung. Bapak Ibu Saudara, saya diberitahu panitia, saya memiliki waktu 40 menit untuk memberi bahan.
Tapi bahan hari ini khawatir saya cukup banyak dan semua bagian penting. Mau saya potong bagian yang mana tidak tahu. Semua penting. Tapi mudah-mudahan bisa pas lebih kurang 40 menit ya. Ya, tapi saya sudah terpakai 5 menit introduction, anggap saja bonus ya. Ya, anggap saja bonus 5 menit. Boleh diserahkan anumodana ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai dengan hal yang penting. Lahir sebagai manusia, Bapak Ibu, kita memiliki sistem pikiran yang sangat rumit. Uniknya, bahkan kadang manusia itu sendiri tidak tahu cara sistem berpikirnya sendiri. Sehingga beberapa orang yang tidak terampil bisa jatuh dalam penderitaan yang besar. Bapak Ibu Saudara, apabila kita menganggap level ini adalah level manusia normal, hari ini saya akan membahas bagaimana level pikiran seseorang yang jatuh dalam kekelaman dan bagaimana pikiran manusia yang menjadi sangat luar biasa. Jadi di bawah normal dan di atas normal. Nah, umumnya manusia kita ambil level pertengahan ini. Emang gimana Bante ciri-ciri manusia pada umumnya? Nah, ciri-ciri manusia pada umumnya pikirannya itu suka dan duka datang silih berganti, betul ya? Diliputi oleh duka ketidakpuasan. Jadi sudah mendapatkan yang diinginkan, kebahagiaan itu nanti menguap pelan-pelan, kemudian tidak terpuaskan lagi. Muncul keinginan lain yang lebih besar. Keinginannya terpuaskan, muncul lagi keinginan lain-lain yang lebih besar. Ketika keinginan tidak terwujud, muncul kemarahan dan kekesalan atau kekecewaan. Ini manusia pada umumnya. Kita turun ke bawah dulu. Turun ke bawah dulu ya. Bapak Ibu Saudara, ketika pikiran manusia mengalami permasalahan penderitaan, tahap pertama adalah depresi ringan. Depresi ringan. Apa itu depresi ringan? Ketika seseorang mengalami banyak masalah, stres dan sebagainya, dan guncangan pada dirinya yang cukup besar, pelan-pelan dia akan mengalami keadaan yang disebut depresi ringan. Apa sebenarnya artinya depresi? Depresi itu adalah keadaan di mana seseorang merasa sudah tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Ya. Dia merasa sudah tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi ini masih depresi ringan, belum yang berat. Kalau sudah depresi ringan, apa yang terjadi? Hidup ini rasanya hambar. Aneh sekali, rasanya hambar. Ketemu teman yang disukai, tapi kok saya tidak bahagia ya. Padahal dulu kalau ketemu dia saya bahagia. Kumpul dengan keluarga, tahu itu momen yang menyenangkan. Tapi kok hambar ya hidup ini. Begitu ya. Lalu pergi cari makanan yang disukai. Sambil menikmati makanan yang disukai, kok enggak seperti dulu ya rasanya. Nah, jadi setiap hari perasaannya hambar. Ini adalah ciri-ciri orang yang masuk pada level fase depresi ringan. Ditandai juga dengan hilang minat dan hilang bakat. Hilang minat maksudnya apa? Apapun tidak ingin dilakukan. Lalu yang dulu menjadi bakat seperti tidak ingin lagi dilakukan. Hilang minat, hilang bakat. Dan ada satu pertanda. Kalau Bapak Ibu semoga tidak ya, curiga. Saya ini depresi ringan enggak ya? Bapak Ibu pergi melihat pemandangan yang harusnya Bapak Ibu sukai. Misalkan Bapak Ibu yang senang pantai, pergilah ke pantai ketika matahari terbenam. Bapak Ibu yang senang gunung, pergilah ke gunung ketika matahari terbit. Di saat melihat matahari terbenam, matahari terbit, itu harusnya indah, betul ya? Tapi begitu Bapak Ibu duduk, melihat matahari terbit, melihat matahari terbenam di pantai yang indah, dalam hati berkata, harusnya ini indah ya. Tapi kok nggak ada senangnya ya? Di mana rasa senang saya? Itu depresi ringan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bante kalau saya depresi ringan bagaimana Bante? Ya, dengarkan ceramahnya sampai habis. Begitu ya. Ya.
Lanjut Bapak Ibu, kita turun lagi. Depresi yang berat. Kalau depresi berat, benar-benar bisa merasa setiap menit dalam hidupnya itu penuh kekelaman. Bahkan beberapa orang yang merasa hidupnya sudah tidak akan ada kebahagiaan lagi, dia bisa berpikir untuk bunuh diri. Kita turun lagi yang lebih kelam. Di level sangat bawah ada depresi berat. Bapak Ibu Saudara mungkin tidak tahu, depresi berat ini salah satu penyakit paling menyedihkan di dunia ini. Kenapa? Ketika depresi menjadi sangat kuat, batinnya itu setiap detiknya menderita, tubuhnya menjadi lumpuh. Beneran. Kaki tangan semuanya lumpuh. Barangkali keluarganya berpikir dia stroke. Kemudian cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Tetapi begitu di-scan otaknya, tidak terjadi penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Istilahnya iskemik atau hemorrhagic. Tidak ada. Tidak ada kerusakan pembuluh darah. Lalu dokter mengecek, ternyata dia sudah depresi bertahun-tahun. Ini adalah keadaan depresi paling berat. Bapak Ibu bayangkan, seseorang menjadi lumpuh, tidak bisa bergerak, makan tidak bisa, ke toilet tidak bisa, karena terlalu duka, karena terlalu menderita, karena terlalu sedih barangkali, suasana hati yang sangat buruk, sampai seluruh badan menjadi shut off, menjadi berhenti. Saya tidak bisa membayangkan seberapa menderitanya makhluk atau orang tersebut. Tidak bisa saya bayangkan. Itu seperti antonimnya nibbana. Betul ya? Kalau nibbana itu adalah setiap momennya bahagia. Ini setiap momennya adalah neraka. Setiap momennya adalah neraka. Sampai seluruh badan tidak bisa bergerak. Ini salah satu penyakit paling menyedihkan di dunia. Bahkan menurut seorang ahli, penyakit ini lebih menyedihkan daripada kanker. Orang yang terkena kanker, divonis tahun depan akan meninggal pun masih bisa tersenyum. Tahu dia tahun depan sudah mau meninggal, kalau temannya datang dia masih bisa tertawa-tawa. Walaupun nanti temannya pulang sedih lagi. Tetapi masih ada momen suka duka. Satu lagi Bapak Ibu, keadaan batin yang sangat menyedihkan, yaitu serangan panik. Semoga tidak ada yang terkena serangan panik di sini. Apa itu serangan panik Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan, pernah tidak mengalami keadaan yang sangat mengerikan? Misalkan kita naik mobil, naik kendaraan, kemudian mobil atau kendaraan itu hampir tabrakan atau hampir jatuh ke jurang. Kemudian tekanan yang terjadi di batin itu yang sedikit lagi jatuh ke jurang tapi tidak jadi. Saya pernah mengalami. Hampir jatuh ke jurang tapi tidak jadi. Hampir tabrakan tapi tidak jadi. Tekanan sepersekian detik itu rasanya sangat menyesakkan di dada. Itu yang dialami orang normal ketika menghadapi bahaya. Begitu ya. Bayangkan orang yang mengalami serangan panik, pikirannya menjadi error, kemudian keadaan yang sangat menyesakkan itu bisa muncul tiba-tiba. Tanpa ada masalah atau tanpa ada ancaman. Muncul saja tiba-tiba, random time. Dan sebegitu sudah muncul, perasaannya persis seperti hampir jatuh ke jurang. Perasaannya seperti persis hampir tabrakan. Dan itu berlangsung sampai bermenit-menit. Kalau kita yang pernah mengalami hanya beberapa detik. Ini bermenit-menit. Bahkan mereka yang mengalami serangan panic attack, kadang-kadang tidak bisa membedakan ini serangan panic attack atau dia kena serangan jantung. Saking nyeseknya. Nah ini yang disebut panic attack. Bapak Ibu Saudara, saya pikir orang yang mengalami depresi berat, mengalami panic attack, ini adalah keadaan batin yang sangat buruk. Tentu ini semua ada penjelasan medisnya, ketidakseimbangan hormon, gangguan di otak, tapi itu tidak saya bahas hari ini. Karena kalau saya bahas nanti jadi seminar kesehatan. Harus diganti judulnya. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya pikir Bapak Ibu,
kita perlu belajar agar keadaan batin kita tidak turun ke bawah. Betul ya? Karena kalau turun ke bawah, masalahnya sangat rumit. Nanti kehidupan menjadi tidak bermakna. Sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bante supaya kita tidak turun ke bawah, apalagi bisa pelan-pelan naik ke atas, keadaan batin yang lebih baik? Caranya adalah tentu salah satunya adalah dengan bermeditasi. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya saya ingin membahas seberapa luar biasanya meditasi. Seberapa luar biasanya meditasi. Ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang penulis buku, dia juga seorang psikolog S3 dari Harvard, namanya adalah Daniel Goleman. Yang senang baca buku, barangkali pernah baca bukunya, judulnya Kecerdasan Emosional, Emotional Intelligence. Ini saya tidak di-endorse ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata Daniel Goleman ini sudah melakukan penelitian mengenai meditasi selama lebih dari 30 tahun. Dengan sangat serius. Dia bekerja sama dengan seorang ahli saraf namanya Richard Davidson di satu universitas, University of Wisconsin, dan mereka punya laboratorium yang di dalamnya bekerja lebih dari 100 orang, dan penelitian mereka adalah mengenai meditasi. Apa yang mereka temukan? Mereka mengundang para meditator dari berbagai negara, dari Prancis, dari Nepal, dari Tibet, dari India, dan berbagai daerah lainnya untuk dilakukan penelitian. Penelitian yang pertama. Penelitian yang pertama adalah mereka meminta para meditator yang sudah bermeditasi selama 3 tahun secara intensif. Bagaimana ada orang yang meditasi 3 tahun secara intensif? Salah satunya adalah para murid Dalai Lama. Mereka yang bergabung di dalam komunitas atau sangga yang dipimpin oleh Dalai Lama harus melewati meditasi intensif 3 tahun. 1 hari 12 jam selama 3 tahun. Sebenarnya 12 jam itu tidak banyak. Kenapa? Karena sehari ada 24 jam, betul ya? Meditasi 12 jam masih bisa tidur 8 jam. Masih bisa makan sambil ngobrol-ngobrol dengan teman. 12 jam itu juga tidak langsung 12 jam. Pagi 2 jam, setelah sarapan 2 jam, sebelum makan siang 2 jam, setelah makan siang 2 jam, sore 2 jam, malam 2 jam. Begitu ya Bapak Ibu. Setelah mereka mengundang para biku yang telah melewati, telah selesai pelatihan intensif 3 tahun ini, mereka diuji di eksperimen. Para biku ini Bapak Ibu diminta untuk duduk di satu ruangan. Kemudian mereka akan diberi perlakuan. Nah, perlakuan itu artinya hal yang dilakukan dalam eksperimen. Istilahnya adalah perlakuan. Perlakuannya adalah akan dibunyikan suara tembakan. Sekuat suara tembakan tank. Buam, kencang sekali. Dalam waktu yang tidak ditentukan. Random. Jadi bikunya duduk. Tidak tahu kapan. Tiba-tiba duar. Begitu ya. Nah, lalu pembandingnya adalah para tentara. Para tentara elit yang sudah pernah ikut perang di Timur Tengah, para pasukan-pasukan terbaik menjadi pembandingnya. Jadi ada biku dan ada tentara elit. Karena tentara elit itu kan sudah terbiasa dengan suara tembakan. Harusnya mereka tidak terkejut, betul ya? Nah, ini perbandingannya. Para biku yang duduk silahkan, ingin duduk saja, ingin bermeditasi silahkan. Mereka mau melakukan apa silahkan. Yang penting nanti akan ada suara tembakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Duar suara tembakan itu ternyata semua tentara yang hadir terkejut. Tidak ada satupun tentara yang tidak terkejut. Lalu apa yang terjadi pada para biku yang diundang? Semua para biku yang diundang hampir tidak terkejut. Kenapa menggunakan kata hampir? Ketika suara itu meledak, badannya itu tidak startle. Startle itu gini, loncat ya.
Tidak ada loncatan, tidak ada startle, tetapi ada micro expression. Jadi masih ada gerakan di wajah, misalkan sedikit kerutan. Jadi mau dikatakan tidak terkejut, ya secara bahasa masyarakat tidak terkejut, betul ya? Karena kalau orang terkejut bagi kita kan loncat toh. Nah, biku ini tidak loncat, hanya sedikit mikro ekspresi di dalam wajah mereka. Ini membuktikan Bapak Ibu bahwa mereka melakukan meditasi intensif 3 tahun membawa hasil yang luar biasa. Salah satunya adalah rasa takut menjadi hilang. Karena keterkejutan itu adalah rasa takut. Dan Bapak Ibu Saudara, luar biasanya adalah kalau kita baca suta Bapak Ibu, apa ciri-ciri seorang arahat? Salah satu ciri seorang arahat adalah tidak memiliki rasa takut. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu seorang arahat, yang tidak perlu dilakukan ya. Ibarat kata seorang arahat ditodong dengan pisau, seorang arahat itu tidak akan meminta tolong. Dia akan pasrah saja. Mati ya mati. Kenapa? Tidak ada ketakutan. Tapi Bapak Ibu nanti setelah selesai makan siang, tidak perlu nodong saya ya. Saya ngaku saja saya belum arahat. Ya, saya tidak perlu ditodong. Bapak Ibu nanti pas lihat saya jalan ke depan juga tidak usah dikejutin ya. Duar, pantai gitu, tidak usah ya. Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata setelah kita bermeditasi, ada bagian kecil di otak kita namanya amigdala. Ukurannya adalah seukuran kuku. Nanti yang penasaran boleh cek di Google amigdala. Dan ternyata bagian otak amigdala ini berhubungan dengan rasa takut, sifat agresif, ya, dan juga trauma-trauma. Ternyata bagian amigdala ini menjadi pasif. Menjadi pasif sehingga rasa takut itu berkurang. Artinya yang sangat luar biasa adalah apa yang diungkapkan oleh Sang Buddha ribuan tahun yang lalu, hari ini terbukti secara sains. Sang Buddha mengatakan seorang arahat tidak memiliki rasa takut. Saya percaya para biku yang mengikuti intensif latihan ini barangkali belum arahat. Tetapi pun menunjukkan rasa takut yang sangat minim. Artinya kemajuan luar biasa. Eksperimen kedua Bapak Ibu. Yang ini yang sangat penting. Semoga setelah Bapak Ibu mendengar eksperimen kedua ini nanti jadi lebih rajin bermeditasi. Begitu ya. Ini silakan Bapak Ibu yang penasaran nanti cari di internet. Judul videonya adalah The Remarkable Brainwaves of High Level Meditator. Ya, The Remarkable Brainwaves of High Level Meditator. Karena ini ada rekamannya, Bapak Ibu tidak usah catat. Ya, nanti kapan-kapan ingin cari videonya, balik lagi ke rekaman ini. Tapi saya juga hampir selalu lupa dengan judul video ini. Seringnya saya cuma tulis nama channelnya Big Think, berpikir besar. Saya tulis Superhuman sama Meditation. Nanti muncul videonya. Videonya ada gambar seorang biksu tua yang ditempeli kabel-kabel. Bapak Ibu Saudara, pada eksperimen ini mereka mengundang para biku yang sudah bermeditasi lebih dari 60.000 jam. Dicatat ya, lebih dari 60.000 jam. Waduh, banyak sekali Bante. Ya, demikianlah adanya ya. Tadi Bapak Ibu bersama saya sudah bermeditasi 4 menit. Ya, sisanya Bapak Ibu cicil di rumah ya. Sisanya Bapak Ibu cicil. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada beliau-beliau ini? Begini Bapak Ibu. Pada orang normal, kalau mereka scan otak kita dengan MRI, dengan EEG, elektromagnetik, setelah di-scan ditemukan banyak sekali informasi gelombang-gelombang otak. Tapi ada satu gelombang yang sangat khusus. Supaya gampang mereka panggil gelombang ini dengan gelombang gamma. Supaya gampang. Pada manusia normal Bapak Ibu, ketika seseorang mengalami kebahagiaan, gelombang gamma ini akan muncul setengah detik. 0,5 detik. Bagaimana bahagia Bante? Contoh, misalkan kita punya masalah hidup, punya problem, dan kita sudah pikirkan gimana ya jalan keluarnya, sampai 1 bulan lebih. Dan setelah kita pikirkan 1 bulan lebih,
tiba-tiba satu ketika ketemu solusinya. Saya sudah tahu. Pernah Bapak Ibu merasakan ini? Aha moment, disebut aha moment. Perasaan yang sangat nyaman ya. Gelombang gamma muncul 0,5 detik. Atau misalkan Bapak Ibu sedang lapar, haus, kemudian menemukan buah kesukaan. Orang Indonesia misalkan senangnya semangka. Bapak Ibu ketemu semangka, Bapak Ibu lapar, Bapak Ibu haus, gigitan pertama semangka. Begitu digigit, rasanya itu gelombang gamma muncul 0,5 detik. Jadi setiap gelombang gamma ini muncul 0,5 detik, ini adalah pertanda otak sedang mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan indrawi. Dan ini tidak bisa ditipu, karena ini adalah alat, betul ya? Sudah tidak bisa pura-pura, karena alatnya sedang nyeken otak kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada otak meditator kelas kakap ini? Bermeditasi lebih dari 60.000 jam. Ternyata Bapak Ibu, para meditator ini memiliki gelombang gamma. Kalau kita 0,5 detik, betul ya? Kira-kira berapa detik? Meditator hebat ini berapa detik? Ternyata gelombang gammanya muncul all the time. Setiap waktu. Sudah tidak bisa dibandingkan lagi. Yang jago matematika nanti pulang silakan hitung. Itu 1 banding berapa? Saya mau ngitungnya bingung saya. 1 jam 3.600. Ini setengah detik, berarti 1 jam 7.200. Kalau 1 hari bangunnya 15 jam, aduh kali sendiri. Tapi saya pernah kali beneran 1 banding sejutaan. Ternyata kebahagiaan kita enggak ada apa-apanya dibandingkan para meditator kelas kakap. Oleh karena itu dalam Sutta, dalam Tripitaka, Sang Buddha terus mengulang-ulang bahwa kebahagiaan meditasi itu sangat tinggi. Dan hari ini terbukti secara sains. Namun Bapak Ibu mungkin berpikir, adik, enggak apa-apa, anak-anak jalan-jalan enggak apa-apa ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mungkin berpikir, hati-hati jatuh. Siapa namanya ini? Enggak apa-apa, enggak usah buru-buru. Ya. Nah, ini namanya berjodoh dengan Dhamma ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu berpikir, Bante, gimana kita bisa meditasi 60.000 jam Bante? Setengah jam saja lupa Bante. Begitu ya? Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Mereka melanjutkan eksperimennya. Mereka melanjutkan eksperimennya bagaimana kalau seseorang hanya meditasi kira-kira 10.000 jam. Ternyata gelombang gamma itu menjadi muncul sekitaran lebih dari 10 menit. Kalau kita orang biasa berapa? Setengah detik. Mereka lanjut lagi penelitian. Kalau 1.000 jam bagaimana? Ternyata jadi sepersekian detik. Lebih dari 1 detik. Bisa 5 detik, bisa 7 detik. Lalu mereka juga mencoba yang hanya 100 menit. Kalau yang sudah bermeditasi 100 menit, apa yang terjadi? Ternyata amigdalanya menjadi lebih pasif. Memang gelombang gammanya masih sama, tetapi amigdalanya menjadi lebih pasif. Itu artinya Bapak Ibu, seberapa banyak pun kita bermeditasi, membawa manfaat. Dan harus kita cicil pelan-pelan. Yang 100 menit saja hasilnya ada, apalagi kalau Bapak Ibu sudah bermeditasi lebih dari berjam-jam. Nanti Bapak Ibu boleh tiru seorang pilot. Kalau pilot ketemu pilot yang mereka tanya itu adalah, sudah terbang berapa jam? Begitu ya? Oh, saya sudah terbang 3.000 jam. Wah, banyak ya, begitu ya. Oh, saya sudah terbang 7.000 jam. Nanti setelah itu di Wihara Sakyamuni ada ini, buku pilot meditasi. Nah, kalau ketemu, kamu sudah meditasi berapa jam? Begitu ya? Bapak Ibu Saudara, 2 informasi ini sangat berharga untuk kita. Karena kita menjadi tahu ternyata kita bisa meningkatkan kualitas kebahagiaan, kualitas batin dan yang lainnya. Ada beberapa hal lagi yang ingin saya bahas. Tadi kita bahas dari sisi modern science, betul ya? Dari sisi ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana yang diungkapkan di dalam Tipitaka?
kualitas seorang arahat. Bapak Ibu Saudara, seorang arahat itu dikenal dengan yang tidak memiliki dosa loba moha. Jadi seorang arahat itu tidak bisa marah, Bapak Ibu. Tidak bisa marah. Bahkan dalam suta diungkapkan, walaupun tangannya digergaji, kakinya digergaji, seorang arahat tidak akan marah. Itulah kualitas batin seorang arahat. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak memiliki kemarahan itu beda dengan menahan marah, betul ya? Kalau menahan marah, banyak orang yang bisa. Sudah jengkel di sini tapi masih senyum. Ya enggak apa-apa, begitu ya. Nah, tapi marah di sini, apalagi kalau jualan, begitu ya. Apalagi kalau dagang, nggak boleh marah. Itu namanya menahan marah. Walaupun menahan marah pun sudah sangat baik. Karena marah itu tidak dieksekusi. Tapi seorang arahat memang tidak ada kemarahan. Dicari di dalam batin pun tidak ada kemarahan. Kalaupun mereka menegur, seakan-akan marah, itu ibarat kata marah acting. Batinnya tidak ada kemarahan sedikit pun. Karena walaupun Sang Buddha seorang arahat, beliau masih menegur para bikku. Kalau bikku melakukan kesalahan, beliau akan menegur. Dan di suta itu ditulis, dan Sang Buddha marah. Tapi marah di sini tidak ada kemarahan. Seperti hanya acting marah, agar orang itu mau bergerak. Bapak Ibu Saudara, yang kedua. Seorang arahat itu tidak bisa bermimpi. Tidak bisa bermimpi. Kenapa? Karena batinnya sudah tidak bocor. Pikirannya sudah tidak bocor. Pikiran manusia masih bocor. Bapak Ibu ngomong dengan diri sendiri, memikirkan ini dan itu. Dan gambaran dalam batin kita itu random. Kadang-kadang bisa tiba-tiba mikir yang aneh-aneh. Nah, itu yang disebut bocornya pikiran. Bahkan bocornya pikiran ini setelah kita tidur menjadi mimpi. Tapi seorang arahat tidak ada mimpi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau satu ketika ada seorang pertapa mengunjungi wihara Sakyamuni dan mengaku, saya sudah arahat. Begitu ya? Gimana caranya mengecek salah satunya? Bapak Ibu jangan todong dengan pisau ya. Bapak Ibu nanti kena pasal. Diajak ngobrol Bapak Ibu. Diajak ngobrol. Pertapa, saya minggu ini banyak bermimpi. Mimpi ketemu pertapa beberapa kali, misalkan begitu ya. Atau mimpi apa yang memang sebenarnya Bapak Ibu alami. Lalu tanya, pertapa dalam bulan ini mimpi apa? Oh, saya mimpi datang ke wihara Sakyamuni. Ketahuan ya, arahat KW Bapak Ibu ya. Seorang arahat tidak bisa bermimpi. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang arahat tidak ada dosa loba moha, tidak ada rasa takut, tidak bisa kecewa, tidak bisa kesal, ya, tidak ada duka, batinnya senantiasa bahagia, tidak bisa bermimpi. Luar biasa Bapak Ibu. Terakhir, bagaimana agar Bapak Ibu bisa memiliki kualitas seperti halnya para meditator-meditator hebat tadi, dan juga mendapatkan kualitas-kualitas yang menuju pada kualitas seorang arahat. Tentu tidak seperti seorang arahat, tapi kita meniru arahat saja dampaknya luar biasa, betul ya? Meniru apa yang hebat, kita akan mendapatkan hal yang hebat. Yang pertama, saya menyarankan Bapak Ibu praktek meditasi setiap pagi. Kalau bisa 10-15 menit enggak apa-apa. 10-15 menit, tapi setiap hari. Setiap hari, yang sulit adalah setiap hari. Bante, setiap hari saya belum bisa. Setidak-tidaknya 3 kali seminggu. Yang sulit itu adalah dibuat menjadi konsisten. Tapi itu yang membawa hasil. Itu sangat membawa hasil. Tapi kenapa harus pagi Bante? Nah, karena Bapak Ibu Saudara akan menghadapi dunia ini. Jadi kalau Bapak Ibu setiap pagi bermeditasi 10-15 menit, maka pada hari itu perasaan emosi Bapak Ibu lebih terkendali. Sehingga ketika ke tempat kerja, ketika menghadapi teman kerja, ataupun di sekolah, di kampus, batin menjadi lebih tenang. Jadi itu sangat positif. 15 menit setiap pagi sebelum beraktivitas. Meditasi apa Bante? Saran saya, meditasi Anapanasati.
Tapi kalau Bapak Ibu punya objek meditasi kesukaan Bapak Ibu, silahkan. Tetapi salah satu saran saya adalah mengembangkan anapanasati. Kenapa? Nanti ada lanjutannya. To be continue. Salah satu hal juga adalah, satu ketika Bante Ananda bertanya kepada Sang Buddha, Bante, apa yang Bante praktekkan sebelum mencapai pencerahan dan setelah mencapai pencerahan? Apa yang Sang Buddha jawab? Sang Buddha menjawab, sebelum mencapai pencerahan, saya mempraktekkan anapanasati. Setelah mencapai kebudaan, saya mempraktekkan anapanasati. Jadi anapanasati ini disebut objek meditasi yang paling dipuji Sang Buddha. Ana itu artinya nafas masuk. Pana artinya nafas keluar. Makanya sila pertama namanya panatipata. Artinya tidak melenyapkan yang bernafas keluar. Nah, apa yang bernafas keluar itu makhluk hidup. Ya, ana, nafas masuk. Pana, nafas keluar. Sati, perhatian. Bapak Ibu Saudara, anapanasati ini adalah meditasi terbaik untuk mengembangkan meditasi ketenangan, samatha. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bante, saya harus praktek samatha atau vipassana. Keduanya harus dipraktekkan. Tidak bisa kurang, tidak boleh tawar. Kenapa? Dalam sutta ditulis, ada satu sutta di mana Bante Ananda mengungkapkan, saat itu Sang Buddha sudah mahaparinibbana. Sehingga kalau ada para bhikkhu yang mencapai kearahatan, mereka akan datang dan lapor ke Bante Ananda. Dan dari semua yang dikumpulkan oleh Bante Ananda mengungkapkan demikian. Semua yang mencapai arahat datang padaku, dan mereka mencapai arahat melalui 4 cara. Yang pertama, mempraktekkan samatha, kemudian vipassana. Yang kedua, mempraktekkan vipassana, kemudian samatha. Yang ketiga, mempraktekkan samatha dan vipassana bersamaan. Yang keempat ini sangat rumit. Jarang dibahas di dalam Theravada. Tapi banyak dipraktekkan di dalam meditasi Zen Buddhism, aliran Jepang. Ya, yang nomor 4 ini apa? Dia merenungkan aku, muncul kegelisahan. Melenyapkan kegelisahan, mencapai kearahatan. Jadi di dalam sutta, Bante Ananda mengungkapkan 4 cara pencapaian arahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mempraktekkan yang mana dulu tidak masalah, tapi Bapak Ibu tetap harus mengembangkan keduanya. Bante, kalau Sang Buddha gimana Bante? Begitu ya? Saya selalu kembali pada panutan kita Sang Buddha. Saya pikir mengikuti apa yang dipraktekkan Sang Buddha adalah salah satu jalan yang paling aman. Dari sedemikian banyak cara yang sudah kita pelajari di era modern ini. Karena zaman sekarang beda guru bisa beda teknik. Sangat membingungkan. Jangankan umat Buddha, bhikkhu juga ikut bingung Bapak Ibu. Jadi apa yang saya lakukan? Kembali pada panutan. Sang Buddha ternyata mempraktekkan samatha dulu, kemudian vipassana. Beruntung. Kemarin saya sudah buat pelajaran Baya Berawa Sutta. Di sini siapa yang hadir kemarin? Wah, rame ya. Nah, kemarin kita belajar Bodhisatta mengembangkan jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Kemudian Tewija, melihat kehidupan lampau, melihat keterkaitan kehidupan, melenyapkan asawa. Bapak Ibu Saudara, pencapaian jana 1 sampai jana 4 adalah samatha. Tewija adalah vipassana. Jadi Sang Buddha mengembangkan samatha dulu, kemudian vipassana. Bagi yang belum mendengarkan Dhamma kelas kemarin tapi tertarik, mungkin nanti akan dirilis rekamannya oleh channel Wihara Sakyamuni. Nanti silakan cari di channelnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini saran singkat saya. Prakteklah anapanasati atau meditasi yang lainnya silahkan yang Bapak Ibu sukai 10-15 menit sehari. Terakhir, sebenarnya saya merasa terlalu singkat ya. Banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi tidak apa-apa. Terakhir ya, lebih sedikit tidak apa-apa ya. Ya, ini bagian terakhir Bapak Ibu. Ini latihan yang sudah saya praktekkan bertahun-tahun. Selalu saya ceritakan. Selalu saya ceritakan. Bapak Ibu Saudara, kapanpun Bapak Ibu stres,
mengalami keadaan batin yang tidak nyaman, apakah marah, apakah kesal, apakah takut, apakah rasa malu, dan sebagainya, bagaimana cara kita menenangkan stres ini? Dalam bahasa Pali, segala keadaan batin yang tidak nyaman disebut dukkha, betul ya? Semua keadaan batin yang tidak nyaman disebut dukkha. Pertanyaan saya, marah itu menyenangkan atau tidak? Tidak, dukkha. Sedih tidak menyenangkan, betul ya? Dukkha. Kalau kecewa menyenangkan atau tidak? Tidak, dukkha. Bapak Ibu merasakan malu, menyenangkan tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan, rasa malu adalah dukkha. Bapak Ibu Saudara, kita ambil contoh kemarahan saja, karena ini paling gampang dilihat. Ketika Bapak Ibu marah, akan terjadi perubahan fisik Bapak Ibu. Kening menjadi ketat, rahang menjadi tegang, otot-otot semuanya menegang, jantung berdegup kencang, nafas menjadi berat. Ini ciri-ciri kita stres, dan dalam contoh ini kita sedang marah. Kalau Bapak Ibu marah, nafasnya pasti, kemudian jantung dup 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 dup. Tidak ada, saya belum ketemu orang marah, saya sedang marah, kamu harus hati-hati. Tapi nafasnya tenang begini, belum ada. Kalau orang marah pasti nafasnya berat. Bapak Ibu Saudara, semua ciri-ciri fisik yang tadi saya sebutkan tidak bisa Bapak Ibu ganggu. Tidak ada orang yang bisa membuat jantung yang berdegup kencang menjadi pelan, belum ada ya. Kemudian otot-otot menjadi ketat juga tidak bisa kita kontrol. Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah nafas. Jadi ketika Bapak Ibu stres, ketika Bapak Ibu marah, setelah Bapak Ibu menyadari ciri-cirinya, caranya adalah harus bernafas dengan pelan dan mendalam. Itu caranya. Jadi begitu Bapak Ibu sudah tahu badan ini sudah mau marah, mengetahui ciri-cirinya tadi, Bapak Ibu sudah merasa kesal, langsung nafas yang tenang dan mendalam. Walaupun badannya tidak mau, tenang dan mendalam. Tidak harus menutup mata Bapak Ibu, karena kadang-kadang sedang ada masalah toh. Kita sedang menghadapi orang di depan kita. Lihat saja ke bawah. Kadang-kadang tidak perlu lihat ke bawah, rileks saja. Tapi nafasnya tenang, rileks, mendalam. Walaupun jantungnya dup 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 dan otot-ototnya sudah ketat semua, sudah kencang semua. Setelah 5 sampai 10 nafas Bapak Ibu, kemarahan akan berkurang. Kalau Bapak Ibu merasakan takut, ketakutan akan berkurang. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami kesedihan, kesedihan akan berkurang. Tapi Bante, ketika saya marah Bante, saya lupa dengan apa yang Bante bilang. Sudah selesai marahnya baru ingat, aduh kata Bante Abijatto, nafas masuk, nafas keluar, aduh. Begitu ya? Bapak Ibu biasanya akan lupa. Jadi gimana caranya biar tidak lupa? Ini latihannya Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu menunggu apa saja, langsung latihan nafas masuk, nafas keluar. Tenang, rileks dan mendalam. 20 sampai 30 detik sudah cukup. Tidak lama. 20 detik tidak apa-apa. 30 detik tidak apa-apa. Dan kalau Bapak Ibu merasa nyaman mau dilanjutkan silakan. Setiap kali menunggu, Bapak Ibu bernafas 20-30 detik tenang, rileks dan mendalam. Setelah itu ingin keluarkan HP silakan. Karena zaman sekarang orang menunggu pasti keluarkan HP. Latihannya bagaimana? Contoh. Bapak Ibu yang bawa kendaraan sendiri, apakah motor, apakah mobil, begitu ketemu lampu merah, langsung nafas masuk, nafas keluar. Tenang, rileks dan bahagia. Awal-awalnya sulit Bapak Ibu. Mana ada orang ketemu lampu merah bahagia, betul ya? Nah, cuma kita ketemu lampu merah bahagia. Oleh karena itu menjadi latihan. Setiap ketemu lampu merah, nafas masuk, nafas keluar. Lama-lama kita menjadi senang. Setiap lampu merah saya bisa beristirahat, membahagiakan batin sejenak, melihat nafas yang indah.
Bapak Ibu belanja ke pasar, beli sesuatu di mall, kadang-kadang sudah pesan harus nunggu, betul ya? Sebegitu sudah pesan harus nunggu, begitu nunggu langsung nafas masuk, nafas keluar. 30 detik cukup, 20 detik cukup Bapak Ibu. Hanya menjadi kebiasaan. Bapak Ibu ngantri, ngantrinya 20 orang di depan Bapak Ibu. Kalau orang lain nggak tahu, ada yang kesal, ada yang bosen ya. Bapak Ibu sebegitu ngantri langsung nafas masuk, nafas keluar. Jangan tutup mata Bapak Ibu, nanti kelewatan. Depan jadi kosong Bapak Ibu. Ya, Anda usah nutup mata, lihat di bawah saja. Nafas masuk, nafas keluar. 20 detik, 30 detik cukup. Mau keluarkan HP silahkan. Kalau Bapak Ibu latih seperti ini, ketika Bapak Ibu marah, ketika Bapak Ibu stres, ditelepon oleh orang lain memberikan kabar buruk, secara otomatis langsung nafas masuk, nafas keluar. Nanti Bapak Ibu kerja di tempat kerja, ketemu orang yang tidak disukai Bapak Ibu. Orang yang tidak disukai itu sakti Bapak Ibu. Jaraknya 10 meter nafas kita sudah sesak. Ya, dia masih di sana, jaraknya masih 10 meter, 15 meter. Begitu lihat dia, kita sudah sesak kita sudah. Lalu dia mendekat toh. Ya, tapi Bapak Ibu jangan begini ya. Begitu dia lewat langsung 1 kali. 10 menit lagi dia balik, dia lewat 2 kali. 3 kali. Nanti pas ketiga kali dia nanya, kamu kenapa? Setiap saya lewat kenapa? Kamu mendesah nafas seperti itu kenapa? Enggak, kata Bante Abhijato. Nafas masuk, nafas keluar. Begitu jangan ya. Itu namanya pertanda kebencian ya. Tidak, rileks saja nafasnya untuk mengurangi kemarahan. Bapak Ibu Saudara, silakan praktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman saya, setelah 4 bulan ini menjadi kebiasaan. Bahkan setiap saya menunggu apapun, refleks saya adalah nafas masuk, nafas keluar. Ini terakhir contoh, karena saya sudah lewat jam ini. Sudah kelebihan jatah saya. Belum ya? Oh. Nah Bapak Ibu Saudara, misalkan kadang-kadang Bapak Ibu pergi ke rumah makan, diantar makanannya tapi tidak ada sendoknya. Misalkan saja ya. Begitu tidak ada sendok garpu, Bapak Ibu manggil orangnya, Mas, sendoknya ndak ada. Oh ya maaf Pak, maaf Bu, saya ambilkan. Begitu dia jalan Bapak Ibu langsung nafas masuk, nafas keluar. Ini miracle Bapak Ibu, keajaiban. Bapak Ibu mungkin tidak percaya, nanti praktekkan. Bapak Ibu akan merasa sangat aneh. Hal-hal yang membuat orang lain kesal tidak membuat Bapak Ibu kesal. Aneh sekali, aneh sekali. Setiap hal yang tidak terduga terjadi, tidak ada kekesalan. Dikembangkan terus bersamaan dengan meditasi, semuanya akan meningkat. Tidak bisa saya jelaskan lebih. Kalau satu hari kita ingin belajar tentang khusus tentang meditasi, kita buat topiknya atau kita membuat retreat. 40 menit, 50 menit benar-benar tidak cukup. Bapak Ibu Saudara, sekian apa yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga membawa inspirasi untuk Bapak Ibu semua. Semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.